Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Widya Dharma Turen Bapak Sumarno beserta seluruh staf dan anggota. Yang saya hormati Kepala SMA Widya Dharma Turen Bapak Iswanto Eskom. Yang saya hormati Ketua Komite SMK Widya Dharma Turen. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala SMP MTS di Kecamatan Turen dan di Kecamatan Dampit telah hadir kali ini dari SMP Taman Dewasa Turen, dari SMP Negeri 2 Turen, dari SMP Miftahul Huda Turen, dan dari SMP Muhammadiyah 10 Talok Turen, serta dari SMP Pegri 4 Dampit. Terima kasih atas kehadirannya. Yang berikutnya yang saya hormati rekanan dunia industri SMK Widya Dharma Turen dari PT Cipta dari PT Cipta Sarana Cendekia. Oh, keliru ya saya. Kemudian dari Bilnet, terima kasih kehadirannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 12 yang hari ini diwisuda, serta yang saya banggakan yang sedang berbahagia, anak-anakku semua kelas 12, para wisudawan wisudawati yang berbahagia. Yang lupa saya sebut tadi Bapak Ibu guru dan karyawan SMK Widya Dharma Turen. Bapak Ibu, mari pertama-tama ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi ini kita dipertemukan dalam kondisi yang baik, semua dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun. Itu adalah karena rahmat dan karunia Allah yang diberikan pada kita semua, yang mari Bapak Ibu anak-anak kita mensyukurinya bersama. Sholawat serta salam semoga selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mohon bantuan Bapak Ibu menyengaja saya pidatonya biar tidak lupa-lupa, itu saya pakai alat bantu, ngapunten, biar tidak ada yang terlewat. Bapak Ibu sekalian, pagi ini adalah hari yang bahagia, hari yang istimewa bagi kita semua. Kita katakan bahagia, kita katakan istimewa, karena ini adalah momen wisuda. Momen wisuda itu momen keberhasilan. Momen keberhasilan siapa? Momen keberhasilan kita semua. Dari anak-anak ya, berhasil menyelesaikan studinya selama 3 tahun dengan baik. Bagi orang tua juga keberhasilan, karena telah mampu untuk mengawal pendidikan putra-putrinya sampai lulus. Dan bagi sekolah juga merupakan keberhasilan, karena telah berhasil ya memberikan ilmu, bekal ilmu dan keterampilan kepada anak-anak kita semua ya. Karena itu hari ini kita berbahagia, kita bersyukur atas segala capaian yang telah dicapai oleh anak-anak kita. Maka untuk sambutan kali ini perkenankan saya menyampaikan beberapa hal, ingin melaporkan beberapa hal kepada Bapak Ibu sekalian ya. Ingin melaporkan terkait dengan ending atau akhir dari studi yang sudah dilakukan oleh putra-putri kita semua. Yang pertama Bapak Ibu, saya menyampaikan bahwa tahun ini kita meluluskan 203 siswa. Sebenarnya ini adalah lulusan yang paling sedikit di antara lulusan-lulusan sebelumnya atau insya Allah lulusan-lulusan setelahnya. Kenapa? Kita tahu anak-anak dulu masuk ke SMK Widya Dharma Turen
ketika COVID sedang rame-ramenya. Sehingga saat itu atau saat ini ada hanya 203, tapi ini sudah besar ya. Tapi kalau dibandingkan dengan kelas 11 dan kelas 10 yang nanti akan diwisuda, ini masih kalah besar. Dari 203 siswa, kita meluluskan manajemen perkantoran dan layanan bisnis sebanyak 86 siswa, ini yang terbesar. Sedangkan akuntansi dan keuangan lembaga ada 446 siswa, dan teknik jaringan komputer dan telekomunikasi ada 71 siswa. Ini Bapak Ibu, kami ingin melaporkan yang pertama kali terkait dengan jumlah siswa yang lulus pada atau yang diwisuda pada kesempatan kali ini. Yang berikutnya Bapak Ibu, tentunya ini perlu kita apresiasi ya. Saya atas nama kepala sekolah mewakili seluruh guru dan seluruh karyawan yang ada di SMK Widadharma Turen mengucapkan selamat kepada anak-anak semua atas capaian yang sudah diraihnya, atas perjuangan selama 3 tahun. Tidak terasa ya, 3 tahun kita sudah ada di kampus tercinta SMK Widadharma Turen. Sudah 3 tahun kita mengenyam pendidikan, sudah 3 tahun kita berlatih keterampilan, berlatih karakter. Dan sekarang Anda semua anak-anak sudah dinyatakan lulus. Karena itu kita ucapkan selamat baik kepada para wisudawan maupun wisudawati dan kepada Bapak Ibu orang tua wali murid. Yang berikut Bapak Ibu, saya laporkan terkait dengan kelanjutan anak-anak ini, kelanjutan anak-anak kita. Bapak Ibu dan anak-anak, kami menyengaja wisuda ini kita awalkan. Jadi setahu saya belum ada SMK yang melaksanakan wisuda sebelum kita, setahu saya, kecuali kalau saya belum tahu. Mengapa kita awalkan? Bapak Ibu wali murid, saya ngomong begini kepada anak-anak sekian hari yang lalu. Anak-anak, tanggal 6 kalian menerima pengumuman, tanggal 11 kalian diwisuda. Maka pastikan saat diwisuda kalian sudah mendapatkan status yang baru. Jadi wisuda ini kita segerakan agar anak-anak kita ini segera punya kerentek, punya status yang baru. Kemarin atau tadi sebelum diwisuda, statusnya anak-anak ini siswa. Setelah diwisuda sudah bukan siswa lagi, sudah purna siswa. Nah, ini harus segera punya status yang baru anak-anak ini. Status yang baru itu apa? Bisa saja jadi pekerja, bisa jadi pegawai, bisa jadi wirausahawan, atau bisa jadi mahasiswa-mahasiswi. Ini kita dorong anak-anak Bapak Ibu untuk segera dapat status. Sekali lagi, sekarang statusnya anak-anak ini sebagian masih mengambang. Masih ngambang. Siswa barusan dilepas, karyawan belum diterima, masih ada di tengah-tengah. Tapi dari sekian, dari 203, saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ternyata anak-anak ini sudah ada yang punya rezeki yang lebih dari yang lain. Rezeki kesempatan lebih dulu. Pertama, saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa dari 203 siswa yang dinyatakan lulus dan diwisuda kali ini, itu yang sudah bekerja ada 43 anak. Yang sudah bekerja menurut data dari Humas dan BKK ada 43 anak yang sudah bekerja. Yang berwirausaha ada 8 anak. Ya, sebenarnya dua-duanya ini bekerja. Cuman kalau yang 43 ini bekerja ikut perusahaan, ikut orang, tapi kalau wirausaha ini bekerja mandiri. Nah, sedangkan yang ketiga ada 21 anak yang berminat untuk kuliah, yang sebagian sudah diterima di perguruan tinggi. Ini Bapak Ibu data yang kami sampaikan. Ini memang data masih awal, karena ini masih tanggal 11, baru 1 minggu kemarin lulusan. Masih ada waktu lagi ke depan. Kalau di prosentase, ini ada 34% Bapak Ibu dari jumlah 203 itu yang sudah mendapatkan status. Nah, 34 atau 35%, 65%-nya ayo segera kita kejar status itu. Sanggup ya anak-anak ya? Setuju ya?
ayo yang 65% segera kita berusaha untuk mendapatkan status yang baru. Nah, berikut Bapak Ibu saya tampilkan foto-foto anak-anak yang sudah bekerja yang 40 sekian tadi itu. Ada dari PT Java Media Group, ada dari Optik Internasional, yang berikut ada Edutrain, alat berat. Ini belum bekerja tetapi ini sudah training dan insya Allah dipastikan berangkat, ya, berangkat. Kemudian ada dari PT Nidu Karya Indonesia, next, ada dari Turen Indah Bangunan, ada dari PT Persada Duta Utama, dari Royal ATZ, dari PT Menara Terang Dunia, dari Kopsar Gondang Legi, kemudian PT Bersama Mencapai Puncak, PT Ukhuwah Berkah Semesta, dari PT PNM, dan dari PT 3 Arya Inggil. Ini masih tes, tapi kemungkinan diterimanya besar insya Allah, ya. Kemudian dari Nangsura Bali, dari Hachiken. Nah, ini yang saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu wali murid. Kita tadi sudah ada 35% siswa yang sudah bekerja atau sudah memiliki status. Yang 65% kita tunggu, Pak. Sekolah tidak lepas tangan setelah wisuda ini dilaksanakan. Setelah wisuda ini dilaksanakan, kita tidak sayonara, Pak, ya. Kita masih ingin mengawal putra-putri jenengan, mengawal kebekerjaannya. BKK SMK Widadharma Turen berkomitmen untuk membantu seluruh siswa sampai dia mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan status yang baru. Nah, ini ada informasi, ada lowongan yang insya Allah tanggal 20 Mei nanti berangkat. Ada 3 perusahaan ini yang kalau bersedia 20 Mei nanti berangkat. Yang pertama dari PT Ungaran Sari Garmen. Ungaran itu mana, Pak? Masalahnya Ungaran itu tidak ada di Malang. Nggih, Ungaran itu tidak di Malang, tapi tetap di Indonesia. Kenapa saya mengawali kalimat seperti ini? Bapak Ibu, anak-anak itu dalam mencari pekerjaan banyak yang pilih-pilih. Pak, apa enggak ada yang di Turen saja? Apa enggak ada yang di dekat rumah saja? Apa enggak ada yang di Malang saja? Bapak Ibu boleh kalau misalnya memang menghendaki, tapi kesempatan yang ada di dekat kita itu tidak begitu banyak. Nah, ini ada dari PT Ungaran Sari Garmen itu besar-besaran, tapi tempatnya ya di Ungaran sana, di Jawa Tengah. Waduh, Jawa Tengah, masih Indonesia, ya, masih di Indonesia. Nah, kepada anak-anak, kepada Bapak Ibu wali murid, monggo kalau ingin putra-putrinya segera berkarir, monggo, ini ada lowongan di 3 perusahaan ini. Yang kedua dari Pasuruan, yang ketiga dari Mojokerto. Yang paling besar yang nomor 1 di Ungaran. Ini anak-anak ayo, ya, nanti diantarkan oleh sekolah ke sana. Bapak Ibu, kalau kita memberikan lowongan kerja itu tidak dilepas. Anak-anak misalnya ada lowongan kerja, kemudian kok tesnya kok kebetulan tidak di sekolah, kita fasilitasi diantarkan, Pak, ke tempat tes. Diantarkan. Apalagi ini kalau ke Ungaran, kita antarkan nanti ke sana. Ya, kita antarkan sampai mana, Pak? Sampai diterima, sampai dapat kos. Setelah dapat kos selesai. Tugas kita selesai. Gitu nggih, Bapak Ibu. Jadi ini ada lowongan. Nanti lowongan-lowongan berikutnya akan kita sampaikan lewat grup kelas masing-masing. Karena itu pada anak-anak jangan keluar grup, ya. Jadi silakan masih tetap ada di situ, meskipun mungkin sudah bekerja, ya, agar informasi yang nanti akan disampaikan oleh sekolah bisa diterima dengan baik. Gitu nggih, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi SMK Widadharma Turen akan terus mengawal. Jadi kalau ini sekarang masih di bulan Mei, Juni nanti masih kita kawal, apalagi ijazahnya anak-anak belum keluar, Pak. Ijazahnya anak-anak belum keluar. Ya. Keluarnya kapan? Keluarnya bisa jadi Juli atau Agustus. Ya, karena itu
Kepada anak-anak diberikan yang namanya surat keterangan lulus sebagai pengganti ijazah, pengganti sementara ijazah. Jadi anak-anak kalau mau melamar kerja tidak usah nunggu Agustus keluarnya ijazah. Kalau ingin melamar kerja tidak usah menunggu ijazah keluar Agustus. Kalian bisa menggunakan surat keterangan lulus itu untuk pengganti ijazah sementara. Gitu Bapak Ibu dan anak-anak. Nah, dari 21 yang berminat kuliah tadi, alhamdulillah sudah ada 2 anak yang diterima di UM lewat jalur SMPTN ya kemarin. Ada 2 anak ya, Umrotul Dinia dan Amelia Febi. Nah, untuk anak-anak yang belum diterima lewat jalur perguruan tinggi negeri bagaimana? Silakan, ada puluhan perguruan tinggi swasta Bapak Ibu anak-anak yang bisa dipakai anak-anak untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Bapak Ibu, saya meskipun ini SMK ya, saya tetap mendorong anak-anak itu untuk kuliah, untuk melanjutkan. Jika Bapak Ibu mampu secara finansial, secara ekonomi, kemudian anak-anak kebetulan juga minat, maka mari kita hantarkan anak-anak ke perguruan tinggi. Ke perguruan tinggi. Pak, masalah biaya bagaimana? Kalau misalnya Bapak Ibu wali murid tidak punya kemampuan untuk membayar, ada biaya, asalkan anaknya minat. Sekarang pemerintah ada program yang namanya KIPK. KIPK itu kuliahnya gratis, Pak. Dari sekian perguruan tinggi yang saya sebutkan ini, ada Universitas Raden Rahmat, Universitas Al-Qolam, kemudian Universitas Iki Budi Utomo, Universitas Kepanjen atau Stikes. Ini kita sudah kerjasama semua. Mereka akan siap untuk membantu anak-anak kalau masuk ke sini, itu diuruskan KIPK-nya. Jadi bantuan untuk biaya kuliah diuruskan. Biaya kuliah itu apa? Biaya kuliah itu berarti anak-anak ketika nanti kuliah, dia tidak membayar sepeser pun. Dan anak-anak diberi uang saku. Kalau 2 tahun lalu atau tahun lalu, anak-anak itu per bulan dapat 600.000, Pak. Uang saku untuk transportasi. Sudah SPP-nya gratis, dikasih uang saku. Nah, karena itu ayo anak-anak dimanfaatkan. Ya, ayo dimanfaatkan. Ya, jadi kepada Bapak Ibu yang mungkin secara finansial kurang begitu kuat, tapi minat anak untuk melanjutkan kuliah itu ada, ayo kita bantu, Pak. Kita bantu, kita hubungkan dengan mereka-mereka. Gitu ya, Bapak Ibu. Apakah hanya 4 perguruan tinggi ini? Tidak, ya, tapi bisa yang lain. Nah, kebetulan tahun ini pun ada satu prestasi yang diraih oleh salah satu wisudawati, meraihnya tahun kemarin. Karena diikutinya tahun kemarin, yakni juara 2 bilingual sekretari LKS atau lomba kompetensi siswa tingkat Kabupaten Malang yang menjadi wakilnya Provinsi Jawa Timur, yang menjadi wakilnya Kabupaten Malang di LKS Provinsi Jawa Timur. Ya. Ini salah satu prestasi yang diraih oleh anak kita dari jurusan MPLB. Ini Bapak Ibu, yang berikut dengan capaian yang sudah saya jelaskan, saya sampaikan pada Bapak Ibu dan anak-anak, maka saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada perusahaan dan mitra industri, kepada perusahaan-perusahaan yang telah membantu dalam sinkron kurikulum, membantu dalam uji kompetensi, dan membantu dalam rekrutmen anak-anak. Tentunya kepercayaan dari perusahaan ini adalah kehormatan bagi kita semua, bagi kami di SMK Widadharma Turen, yang mari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan, kepercayaan perusahaan ini kita pegang ya, agar mereka di tahun-tahun berikutnya masih memberikan kepercayaan yang besar kepada SMK Widadharma Turen. Yang berikut saya ingin berpesan kepada yang pertama, kepada wisudawan wisudawati. Anak-anak, para wisudawan wisudawati,
Belum tertidur kan ini ya? Yuk, mana tangannya? Yang mana wisudawan widawati? Yuk, masih segar. Anak-anak, ngapunten. Saya keluar dari podium ya. Agak nggak enak sebenarnya kalau guru itu ada di, nggak cocok guru itu ada di podium ini. Anak-anak, perhatikan Pak Wiwit. Sekarang Anda berhasil sampai dengan lulus, sampai dengan diwisuda di SMK Widadharma Turen. Kelulusan dan keberhasilan Anda sekarang ini bukan hanya karena kerja keras kalian. Perlu dicatat. Keberhasilan kalian sekarang ini, entah yang belum bekerja, apalagi yang sudah bekerja, bukan karena kerja keras kalian saja, tapi ada kerja keras dan air mata orang tua di belakang sana. Maka jangan sampai anak-anak lulusan SMK Widadharma Turen ya bagai kacang lupa dengan lanjarannya. Jangan sampai anak-anak SMK Widadharma Turen, lulusan SMK Widadharma Turen ya melupakan jasa orang tua. Orang tua bukan hanya membiayai kita, bukan hanya mendidik kita. Kita tidak tahu mungkin malam-malam ada air mata yang menetes di atas sajadah mendoakan kita semua. Karena itu kepada anak-anak lulusan SMK Widadharma Turen, ayo kita mantapkan bakti kita kepada orang tua. Momen wisuda ini ayo kita pakai untuk memantapkan bakti kita kepada orang tua. Setuju ya anak-anak ya? Setuju ya anak-anak ya? Yang berikut, wisuda kali ini menyengaja kita pakai tema wayang. Kita tahu dari awal tadi itu ya, ada gunungan, ada apa. Itu bukan tanpa maksud. Ini ada pesan untuk anak-anak, untuk para wisudawan wisudawati. Pesan apa? Yang pertama, kalian nanti akan berbaur, akan hidup di tengah-tengah masyarakat, akan bekerja di perusahaan ABCD, akan kuliah di kampus ABCD, akan jadi wirausahawan bidang ABCD. Apapun itu, anak lulusan SMK Widadharma Turen tidak boleh sampai tercerabut dari budaya Indonesia. Kalian tetap harus merasa bangga menjadi orang Indonesia. Konsep wayang yang kita pakai pada kesempatan wisuda kali ini ingin kami menancapkan itu kepada kalian semua. Jangan sampai nanti ketika kita sudah bekerja, apalagi sudah bergaji tinggi, sudah punya kedudukan yang bagus, kita melupakan bahwa kita ini orang Indonesia. Filosofi wayang memberikan pelajaran pada kita bahwa ini adalah lakon antara kebaikan dan keburukan, dan selalu kebaikan yang menang, betul nggak? Ada Ramayana, ada Mahabharata. Karena itu kepada anak-anak, entah kalian nanti bekerja di perusahaan atau bekerja sendiri atau melanjutkan kuliah, maka ayo kita pastikan semua tetap menjadi pribadi-pribadi yang baik. Menjadi orang penting itu memang oke, tapi yang paling oke itu menjadi orang baik. Dimanapun kalian nanti berkarir, ya anak-anak ya, dimanapun kalian nanti berkarir, maka pastikan kamu tetap menjadi orang baik. Apapun kedudukanmu, ya, maka pastikan kamu tetap menjadi orang baik. Ya. Kenapa? Karena itulah yang dicari oleh perusahaan. Perusahaan memang butuh orang pinter, tetapi lebih dibutuhkan orang yang baik di perusahaan. Ya, mudah-mudahan ini diamini oleh para undangan, ya, terutama dari perusahaan, dari Mitra Dudi, mudah-mudahan diamini. Gitu ya anak-anak ya. Ini pesan yang kedua. Pesan yang ketiga kepada anak-anak, tadi sudah kita sampaikan bahwa kita sekarang tanggal 11 Mei.
belum memiliki status, ayo segera. Jangan banyak pele-pele. Kalau misalnya ada kesempatan, ambil saja dulu. Siapa tahu itu adalah batu loncatan. Siapa tahu itu batu loncatan. Tapi kalau ada 2-3 pilihan yang masih kita ragu, ada mekanisme agama, kita sholat istiqoroh dulu, bisa, silahkan. Ya. Tapi Bapak Ibu, saya ngeluh ini kepada Bapak Ibu wali murid ya, pada Bapak Ibu wali murid wisudawan wisudawati, kalau kita mengadakan rekrutmen, itu yang daftar itu cuma sedikit Pak. Paling banter itu dari 203 itu yang ikut tes 15 anak. 15 anak. Kemarin itu bahkan ada yang hanya 6. Karena itu saya ingin mendorong ya kepada anak-anak terutama ya, ayo bersemangat ya, bersemangat untuk mendapatkan status, segera mendapatkan status yang baru. Pesan terakhir pada anak-anak wisudawan wisudawati, terutama pada wisudawati. Setinggi apapun karir kalian nanti, setinggi apapun jabatan kalian nanti, ingat kalian tetap seorang wanita yang insya Allah nanti akan jadi seorang ibu. Maka pastikan anak-anak putri, rumah tangga itu nomor 1. Karir memang oke, bisa dikejar, tapi rumah tangga nomor 1. Mendidik anak menjadi tugas dan kewajiban kalian, bukan menjadi tugas kewajiban pembantu. Mendidik ngaji menjadi tugas kita sebagai orang tua, bukan dari orang lain. Karena itu laki-laki perempuan punya kesetaraan, tapi perempuan punya tugas lebih besar. Kalau kalian berkarir, maka kalian tetap harus mampu sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik di rumah. Ya, tetap masak, tetap mendidik anak, gitu ya anak-anak ya. Nah, karena itu kalau ini ada waktu lenggang ya, ada waktu senggang, silakan ini ibu-ibu kita di rumah ini jago-jago masak, ambil semua ilmunya. Ayo kita belajar masak pada ibu-ibu kita yang masih bersama kita saat ini. Itu anak-anak pesan untuk para wisudawan wisudawati. Nah, sekarang berikut saya ingin berpesan kepada Bapak Ibu wali murid. Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu para wisudawan wisudawati, anak-anak ini masih tembean Bapak Ibu. Anak-anak kita ini baru lulus. Maka masih butuh kawalan kita. Kalau Bapak Ibu punya modal untuk memodali anak-anak sangat butuh modal itu. Modal berupa material maksud saya. Mari ya Bapak Ibu, jika masih ada kesempatan, masih ada kemungkinan anak-anak ini untuk kita dorong, entah itu mengikuti training-training atau bahkan kuliah, monggo Bapak Ibu. Kami mengharapkan Bapak Ibu masih tetap mendorong anak-anak kita. Ya, jangan dilepas. Tidak bisa dilepas. Ya, tidak bisa dilepas. Nah, tapi nanti kalau sudah masuk ke dunia kerja, maka saya berpesan pada Bapak Ibu, tolong untuk tidak sangat ikut campur. Contoh, ketika anak-anak sudah bekerja, oleh perusahaan kok dikasih jam lembur, Bapak Ibu tidak usah telepon kepada manajernya. Kenapa kok saya bilang begini? Tahun kemarin ada yang telepon, ada yang WA kepada HRD manajernya. Pak, anak saya kok pulangnya kok sampai jam 10 malam. Nah gitu. Jadi kalau sudah anak-anak bekerja, maka urusan profesionalnya adalah antara anak dengan perusahaan. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bukan ke perusahaan, tapi ke anak. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih? Jadi kalau sudah urusannya selesai, maka itu biar jadi urusannya anak-anak. Nggih. Itu Bapak Ibu. Tetap didoakan anak-anak, nggih, tetap didoakan ya. Karena apa? Anak-anak ini masih butuh uluran tangan kita, ya, masih butuh kerja keras kita semua, terutama pada Bapak Ibu wali murid. Ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa kita ini satu keluarga. Ya. Sekarang tanggal 11 Mei ini sudah wisuda, tapi saya berharap hubungan kita ini tidak putus. Setuju nggih Bapak Ibu nggih? Jadi hubungan kita ini masih keluarga.
masih keluarga. Jadi kalau kemarin anak-anak kita ada di sini selama 3 tahun, maka sekarang setelah lulus tetap hati kita ini tetap. Anak-anak ini masih anak-anak kita. Nah, kepada Bapak Ibu saya harapkan, Bapak Ibu wali murid, saya harapkan masih merasa bahwa SMK Widadharma Turen ini adalah sekolahan panjenengan, sekolahan putra-putri panjenengan. Kepada anak-anak pun juga sama. Ya. Nanti setelah ijazah dikeluarkan pun, setelah ijazah diterimakan pun, maka kalian saya harapkan masih tetap menganggap ini sebagai keluarga. Ya, tetap sebagai keluarga. Apa maknanya kita sebagai keluarga? Maka ayo Bapak Ibu dan anak-anak kita besarkan lembaga kita ini. Informasi saja kepada Bapak Ibu, sampai saat ini siswa baru SMK Widadharma Turen itu sudah dibuka Pak, sejak bulan November ya Pak ya. Sejak bulan November tahun 2023 yang siswa baru ini. Yang sekarang sudah daftar dan sudah daftar ulang itu ada 246 Pak. Sudah 246, sudah 8 kelas. Sudah melebihi jumlah kelas 3 yang sekarang di wisuda. Jumlah sekarang di wisuda kan 203. Nah, anak-anak baru yang mau masuk ke SMK Widadharma Turen itu sudah 246. Itu per tanggal 11 Mei ini Bapak Ibu. Itu sudah 8 kelas. Target kita sampai 10 kelas, masih kurang 2 lagi. Maka mari saya mohon pada Bapak Ibu, karena kita ini ya masih keluarga. Bapak Ibu wali murid pastinya ingin kan alma mater SMK Widadharma Turen ini masih tetap tegak berdiri kokoh. Ngaten nggih Bapak Ibu? Maka mari kita woro-worokan kepada masyarakat. Kalau ada anak-anaknya tetangga, anak-anaknya teman, anak-anaknya saudara yang butuh sekolah, maka silakan diarahkan ke SMK Widadharma Turen. Anak-anak yang sekarang di wisuda juga sama. Kalau ada anak-anak SMP kelas 9 yang sekarang ini butuh sekolah, ayo kita antarkan ke SMK Widadharma Turen. Sanggup nggih Bapak Ibu? Karena kalau kita all out terhadap itu, kita menginginkan ketika nanti suatu saat anak-anak ini sudah sukses, mereka masih melihat sekolah ini besar atau bahkan makin besar, gitu ya. Jangan sampai nanti anak-anak sukses, sekolahnya meredup. Nah, tentunya itu tidak kita kehendaki, kita kehendaki. Karena itu sekali lagi, ayo Bapak Ibu kita sebagai sekeluarga, ya, kita sebagai keluarga, ayo kita besarkan sekolah ini. Nah, sebagai seorang keluarga juga, maka pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya selama 3 tahun di SMK Widadharma Turen. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, manakala selama 3 tahun ini kami mendidik putra-putri jenengan dan berinteraksi dengan jenengan ada salah. Kami mohon maaf nggih Bapak Ibu nggih. Kalau sering-sering dipanggil ke sekolah, sering-sering diajak diskusi terhadap perkembangan putra-putrinya, mungkin juga ada tagihan-tagihan, ngapunten sanget. Pada kesempatan ini saya atas nama pribadi mewakili juga guru, wali kelas, karyawan mengucapkan permohonan maaf kepada Bapak Ibu wali murid sekalian. Ngaten nggih Bapak Ibu? Itu yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu semua. Untuk mengakhiri ini saya punya pantunnya per jurusan nggih. Saya mulai dari jurusan akuntansi dulu. Yang mana akuntansi ini? Nanti cakepnya yang keras ya. Cakepnya yang keras ya akuntansi ya. Ini ada pantun ini untuk anak akuntansi. Harus keras ini cakepnya. Pantun untuk anak akuntansi. Menghitung neraca nggak boleh salah. Kiri kanan harus seimbang. Selamat jalan, selamat berpisah. Semoga anak akuntansi selalu sukses dan berkembang.
Sekarang anak-anak MPLB, yang mana MPLB? Wah, ini yang paling banyak, harusnya cakepnya lebih keras ini. Anak MPLB, pantunnya, kegiatan pimpinan haruslah terjadwal agar kinerja jadi terarah. Wisuda ini adalah awal untuk hari esok anak MPLB yang lebih cerah. Anak TJKT ini laki-lakinya banyak, harusnya cakepnya lebih keras lagi ini anak TJKT ini. Anak TJKT ya, jangan pasang kabel yang basah, kesetrum baru tahu rasa. Selamat di wisuda dan menerima ijazah sebagai bekal lulusan TJKT untuk bekerja dan melanjutkan kuliah. Demikian Bapak Ibu, anak-anak yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.